Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita tentang meneladani kesabaran para nabi dan para rasul. Mereka adalah uswah dan teladan, ucapan, sikap, dan tingkah lakunya patut untuk dijadikan sebagai contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan beberapa kisah para nabi dan para rasul, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri toladan yang baik untuk kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara sifat para nabi yang agung, di antara sifat mereka yang mulia adalah sifat sabar yang selalu menyertai mereka. Sabar menurut ulama terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ujian Allah yang tidak mengenakkan. Nanti akan kita sebutkan beberapa contoh dari kesabaran para nabi dalam melaksanakan perintah Allah. Sabarnya mereka dalam meninggalkan maksiat, dan sabarnya mereka dalam menghadapi ujian hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kata sabar dalam Al-Quran kurang lebih 90 tempat. Ada 90 tempat dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang kesabaran ini. Oleh karena itu, sabar dalam agama ini ibarat kepala bagi tubuh. Bila orang dia beragama tidak memiliki sifat sabar, ibarat tubuh yang tidak ada kepalanya. Bagaimana akan hidup sebuah tubuh yang tidak ada kepalanya? Bagaimana akan benar keislaman seorang yang dia tidak memiliki sifat sabar? Sahabat Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, khairu 'aishin adraknahu bis-sabri. Sebaik-baik kehidupan yang pernah kita alami di saat kami ini bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa sabar ini terbagi menjadi tiga. Bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, ini bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar untuk meninggalkan maksiat atau larangan Allah. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi musibah dan takdir Allah yang tidak mengenakkan. Tiga jenis kesabaran Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan para nabi dan para rasul, mereka adalah contoh terbaik
dalam 3 kesabaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan para rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi adalah para rasul yang mereka memiliki kesabaran yang luar biasa dalam mengemban amanat yang datangnya dari Allah. Kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi permusuhan kaumnya. Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kesabaran mereka dalam mengemban amanat, kesabaran mereka dalam menghadapi permusuhan dari kaumnya, kesabaran mereka dalam melaksanakan perintah Allah, semua telah tercatat dalam Al-Quran. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu seperti sabarnya para rasul ulul azmi. Para rasul ulul azmi tadi sudah saya sebutkan, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kita diperintahkan untuk bersabar seperti sabarnya mereka. Di antara bentuk kesabaran mereka yang pertama, mereka manakala disakiti tidak pernah membalas untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka disakiti, tidak pernah mereka membalas orang yang menyakitinya, kecuali kalau mereka menyakiti kaum muslimin, maka mereka dihukum. Jadi kalau mereka merendahkan agama Allah, maka mereka marah karena Allah SWT. Adapun kalau diri mereka disakiti, mereka tidak pernah membalas. Contohnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau berhutang seekor onta pada seorang badui. Pada suatu hari, orang badui ini ingin menagih, namun caranya sangat kasar. Dia menarik kerah baju Nabi saking kencangnya sampai membekas di lehernya. Padahal andai kata orang badui ini bicara baik-baik pada Nabi, Nabi tidak akan mungkin tidak membayar. Tinggal mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin menagih onta yang dulu kamu pernah berhutang pada saya, selesai. Namun karena kakunya orang badui ini, jeleknya perangai orang badui ini dalam menagih sampai menggunakan kekerasan, menggunakan kata-kata yang kasar, dengan menarik kerah baju Nabi yang waktu itu kainnya agak kasar sampai membekas. Para sahabat mengetahui seperti ini, berdiri dan ingin mengusir orang badui ini. Namun Nabi melarang, jangan. Nah, dia orang yang punya hak untuk menagih. Rasul tidak membalas. Waktu itu Rasul meminjam anak onta yang masih muda. Namun ketika akan membayar, tidak ada onta yang sebesar itu. Ada yang lebih besar dari itu, ada yang lebih besar. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun membayarkan atau membayar utangnya, ya, onta yang
dia dahulu meminjam dari orang Badui tadi dibayar dengan lebih baik. Nabi tidak marah. Bahkan Nabi melarang sahabat yang hendak mengusir orang Badui ini. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam membayar lebih. Ini salah satu contoh dari kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak pernah membalas orang yang berbuat jahat kepadanya karena pribadinya. Nabi Musa alaihi salatu wasalam sekian kali disakiti oleh Bani Israel. Mereka diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Ternyata mereka menganggap Nabi Musa ini main-main. Mereka disuruh untuk masuk ke dalam masjid dengan ruku, namun mereka justru sebaliknya, masuk ke masjid dengan pantatnya lebih dahulu yang masuk. Nabi Musa sangat sabar. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika disakiti oleh seorang bernama Dzul Khuwaisir At-Tamimi, Rasul dituduh tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam pembagian sedekah. Rasul menghibur diri dengan mengatakan, rahimallahu Musa, laqad udiya bi aktsar min hadza fasabar. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Musa. Beliau disakiti lebih dari saya, namun Nabi Musa bersabar. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mencontoh kesabaran Nabi Musa di saat beliau disakiti, di saat beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, bahwa Nabi Musa disakiti lebih dari itu, namun Nabi Musa bersabar. Di antara jeleknya Bani Israel waktu itu pada Nabi Musa, bahwa Bani Israel pernah mengatakan bahwa kenapa Nabi Musa enggak mau mandi bareng-bareng dengan kita. Jangan-jangan auratnya ada cacatnya. Padahal memang ya enggak boleh seorang mandi bersama-sama dalam keadaan auratnya apa? Kelihatan. Satu saat Nabi Musa alaihi salam mandi di sungai. Beliau lepas bajunya, beliau letakkan bajunya di atas batu. Dan boleh seorang mandi dengan telanjang asalkan jauh dari penglihatan manusia. Pendapat yang kuat dari pendapat ulama tentang bolehkah seorang mandi dengan telanjang, pendapat yang kuat mengatakan bahwa boleh kalau itu jauh dari pandangan orang lain. Nabi Musa alaihi salatu wasalam waktu itu mandi di sungai, beliau lepas bajunya, diletakkan di atas batu. Kisah ini ada dalam Sahih Bukhari. Kisah ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika Nabi Musa mandi di sungai sendirian, tiba-tiba batu yang di atasnya ada baju Nabi Musa ternyata lari. Batunya itu apa? Lari. Dikejar oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Thawbi hajar, thawbi hajar." Wahai batu, pakaian saya, pakaian saya. Artinya silahkan kau pergi, pakaiannya ditinggal. Lari sampai Bani Israel melihat Nabi Musa ternyata fisiknya ya sempurna, tidak ada cacatnya. Fisiknya apa? Sempurna dan tidak ada cacatnya. Nabi Musa pun bisa merenggut pakaiannya, kemudian dia pukul batu tersebut sampai penyok batunya. Bisa dibayangkan kalau batu dipukul sampai penyok kayak apa kalau mukul manusia. Nabi Musa, Nabi Isa, dulu kaumnya kalau memanggil mereka itu dengan namanya.
Adapun para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, kalau memanggil Nabi, mereka mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tetapi Bani Israel kalau memanggil Nabi Musa dengan namanya, ya Musa, wahai Musa, adabnya itu kurang. Sopan santunnya itu hampir tidak ada. Memanggil Nabi dengan namanya, sementara kita memanggil orang tua dengan namanya, sudah dikatakan apa? Ya, anak yang tidak punya adab. Ini memanggil Rasul, memanggil Nabi. Dahulu Bani Israel mereka memanggil Nabi Musa dengan namanya ya Musa, ya Isa. Namun mereka sabar. Mereka bersabar. Masyiral muslimin rahimakumullah, para nabi dan para rasul, mereka tidaklah memiliki sifat dendam, tidak memiliki sifat emosi yang itulah dendam kepada orang lain. Misalnya ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan di sebuah kota, di mana mereka berdua ini adalah tamu yang semestinya dijamu. Ketika mereka berdua adalah tamu di kota tersebut dan meminta jamuan, tidak ada seorang pun yang memberi jamuan. Katanya orang kota, orang-orang yang punya, namun ternyata pelitnya seperti ini. Allah sebutkan kisah ini dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 dalam Al-Quran. Namun ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir, keduanya melihat ada satu rumah yang hampir roboh, jiwa belas kasihan Nabi Musa dan Khidir pun bangkit. Tak tega, di kota seperti ini ada rumah yang mau roboh. Maka keduanya pun menegakkan kembali dan merenovasinya tanpa meminta upah. Tidak ada dalam benak mereka untuk apa kita memperbaiki rumah mereka yang mau hancur, sementara mereka tidak mau apa? Menjamu kita. Para nabi, para rasul tidak ada dendam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang disakiti oleh saudara-saudaranya dari kecil, dijauhkan dari orang tuanya, dimasukkan ke dalam sumur, pakaiannya dirampas, dikoyak oleh mereka, yang mereka menyangka Yusuf sudah mati. Namun pada suatu saat ketika Yusuf sudah dewasa dan menjadi orang penting di Mesir, saudara-saudaranya mencari bahan makanan sampai ke Mesir. Mereka menyangka Yusuf, saudara mereka, sudah mati. Ternyata Yusuf masih hidup. Dan Yusuf pun tahu kalau yang datang ini saudara-saudara yang dulu pernah menyakitinya. Ketika mereka datang ingin membeli bahan makan, Nabi Yusuf pun menakarkan, tidak mengurangi sedikit pun, bahkan memberi kelebihan kepada mereka. Dan Nabi Yusuf berjanji, kalau kalian mendatangkan saudara kalian yang bernama Bunyamin yang masih tertinggal, akan kami beri tambahan. Mereka gak ngerti kalau ini Yusuf yang dulu pernah mereka sakiti. Setelah sekian kali mereka baru paham, ternyata ini Yusuf, saudara mereka yang dulu mereka menyakitinya, yang dulu mereka menjauhkan dari orang tua, yang mereka dulu memasukkan ke dalam sumur. Mereka pun merunduk di hadapan Yusuf. Mereka meminta maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang dulu mereka lakukan. Maka Nabi Yusuf pun memaafkan dan tidak mengungkit-ungkit sedikit pun. Tidak mengungkit sedikit pun. Ini diantara sifat para nabi dan para rasul. Memiliki kesabaran yang luar biasa dan tidak ada jiwa dendam. Yang ada adalah apa yang bisa mereka berikan kebaikan untuk masyarakat, mereka pun berikan. Di antara bentuk kesabaran mereka,
adalah sabarnya mereka dalam berdakwah di saat mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada bosan-bosannya mereka dalam mengajak manusia kepada agama Allah. Inilah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tinggal di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi mengajak mereka kepada agama Allah. Tidak meminta upah, tidak meminta apapun. Yang ada dalam mereka meninggalkan menyembah pada berhala. Yang ada adalah agar mereka menyembah hanya kepada Allah, itu saja. Tidak ada bosan-bosannya ratusan tahun. Sudah seperti itu, Nabi Nuh dituduh orang gila, Nabi Nuh dituduh tukang sihir, dan sekian banyak tuduhan-tuduhan. Nabi Nuh pun bersabar. Yang kalau mungkin salah seorang dari kita di saat mengajak orang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kemudian tidak ada penerimaan, mungkin sudah putus asa, meninggalkan medan dakwah. Namun Nabi Nuh alaihi salatu wasallam contoh dalam kesabaran dalam mengajak manusia kepada agama Allah. 950 tahun tinggal di tengah-tengah kaumnya. Tidak ada henti-hentinya mengajak mereka kepada agama Allah. Tidak minta apapun. Yang diminta hanya agar mereka menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang mencipta mereka dan mencipta alam semesta. Siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dan seluruh sarana. Namun setiap Nabi Nuh mengajak, mereka memasukkan jari jemari mereka ke telinga mereka. Mereka menutup wajah mereka untuk mengejek Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika memang kekafiran mereka sudah keterlaluan dan kesabaran Nuh luar biasa, ratusan tahun, maka adab Allah pun turun. Di saat adab Allah turun, tidaklah beriman kepada Nuh kecuali hanya segelintir orang. Bisa dihitung dengan jari. Bahkan anaknya Nabi Nuh dan istrinya termasuk dari orang yang ingkar. Sehingga anak dan istrinya Nabi Nuh termasuk orang yang tenggelam. Nabi Ibrahim misalnya, ketika mengajak ayahnya untuk masuk Islam dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun, diajaknya ayahnya untuk masuk Islam, untuk meninggalkan penyembahan pada berhala dan agar menyembah hanya kepada Allah. Namun jawaban dari bapaknya Nabi Ibrahim sangat mengejutkan. Azar, bapaknya Ibrahim, mengatakan, apakah kamu wahai Ibrahim benci terhadap Tuhan-Tuhan saya? Kalau kamu tidak berhenti berdakwah, akan saya lempar kamu dengan batu. Pergi kamu dari sini. Diusirlah Ibrahim oleh ayahnya. Lalu Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak orang tuanya dengan penuh kelembutan, karena sayang pada orang tuanya. Sudah diusir, tapi Ibrahim tetap mendoakan kebaikan kepada ayahnya. Ibrahim mengatakan, saufa astaghfiru laka rabbi. Ayah, saya akan memintakan ampun kepada Allah untuk kamu. Dalam keadaan Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya yang kafir, yang menyembah berhala, Ibrahim masih mendoakan agar orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam misalnya, beliau dari awal dakwah menghadapi pertentangan yang sengit dari kaumnya.
bagaimana beliau tidak ditentang oleh kaumnya. Suatu bangsa yang mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan mereka, yang mereka minta keselamatan, yang mereka meminta rezekinya, kemudian harus mereka tinggalkan dan mereka hanya meminta kepada Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan ujian yang berat. Paling beratnya Rasul adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bisa dibayangkan, satu orang di tengah-tengah bangsa Arab yang seperti itu kondisinya. Mereka biasa berperang satu dengan selainnya, yang kuat mencablok yang lemah. Hidup ya di padang pasir yang membakar, yang mereka saling memperebutkan lahan gembalaan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka orang-orang yang miskin waktu itu, orang yang suka berperang. Dalam penyembahan, dalam peribadatan mereka menyembah bersama Allah. Diutus Nabi Muhammad di tengah-tengah bangsa yang seperti ini. Kalau bukan orang sabar, gak akan mungkin mampu mengemban amanat yang besar seperti itu. Beliau pun tekun mengajak orang yang bisa beliau ajak. Diajaknya orang-orang dekat beliau, teman-teman beliau. Satu persatu menerima, menyambut ajakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun bukan berarti dengan 1, 2, 3 orang dan sekian banyak orang masuk Islam, bukan berarti permusuhan orang kafir kemudian surut. Bahkan mereka semakin tersudut amarahnya. Melihat gelagat orang-orang kafir Quraisy sangat menekan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau pergi ke Taif, sekitar 70 kilo dari Mekah kurang lebih. Pergi ke sana mengajak para petinggi-petinggi Taif kepada Islam. Siapa tahu mereka mau menerima. Namun ternyata Rasulullah alaihi wasallam mendapatkan lebih buruk daripada yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy, atau dari orang-orang kafir Quraisy. Beliau ditolak mentah-mentah, bahkan beliau diusir, beliau dilempari dengan batu. Maka beliau pun meninggalkan Taif dalam keadaan sedih. Sedih bukan karena dilempari batu, sedih ketika mereka diajak kepada kebaikan, namun mereka menolak. Sedih ketika mereka ingin diselamatkan dari jurang kehancuran, namun mereka menolak. Saking sedihnya beliau berjalan, tidak terasa ternyata sudah sampai di daerah Qarnus Ta'alib. Ketika sampai di daerah yang bernama Qarnus Ta'alib, beliau mengangkat wajahnya ke atas. Ternyata di sana ada awan yang terus mengikuti Nabi. Ada mendung yang terus mengikuti Nabi sehingga beliau tidak kepanasan. Setelah beliau cermati, ternyata di sana ada malaikat Jibril menjelma sebagai seorang manusia. Jibril pun memberitahu bahwa di sana ada seorang malaikat yang menawarkan bantuan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka datanglah malaikat menjaga gunung, menawarkan bantuan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Muhammad, saya malaikat menjaga gunung ini. Jika memang kamu berkehendak, akan saya angkat gunung ini, akan saya timpakan pada kaum yang kafir tersebut. Rasulullah alaihi wasallam tidak mengiyakan. Bahkan beliau mengatakan jangan. Karena saya berharap semoga keluar dari punggung mereka keturunan orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini seorang yang berdakwah tidak mudah
tersudut emosinya, tidak mudah mendoakan kejelekan. Bahkan ketika ada tawaran bantuan untuk menghancurkan orang-orang yang menyakitinya, Rasulullah SAW bahkan melarang jangan. Beliau berharap siapa tahu dari anak cucu mereka ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang Nabi harapkan menjadi kenyataan. Dari orang-orang Taif muncul generasi yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul meninggal dan banyak dari kabilah-kabilah Arab yang murtad, ternyata orang-orang Taif mereka tegar di atas Islam, kokoh di atas Islam. Seperti ini seorang dai, seorang mubaligh, seorang yang berdakwah di jalan Allah tidak mudah mendoakan kejelekan kepada orang lain. Yang ada adalah terus mencari jalan agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk kesabaran mereka, para nabi dan para rasul adalah orang yang bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk khitan. Sebelumnya belum ada istilahnya sunatan, khitan. Waktu itu kurang lebih umurnya Nabi Ibrahim 80 tahun. Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah khitan ini. Dan waktu itu dengan alat seperti wadung, seperti kampak. Beliau berkhitan. Dilaksanakannya perintah ini dengan sabar oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Hajar dan anaknya itu Ismail yang masih kecil waktu itu dari Syam dibawa ke Mekah. Yang waktu itu Mekah adalah lembah yang tidak ada tanamannya, gersang, gak ada manusia. Tapi ini perintah dari Allah untuk meletakkan istri dan anaknya di tempat seperti ini, yang nanti akan muncul air Zam-Zam dan nanti akan dibangun Ka'bah. Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Dibawalah istrinya Hajar dan anaknya yaitu Ismail ke Mekah. Masih bayi waktu itu Ismail. Diberilah mereka bekal air dan korma. Setelah itu ditinggalkan. Dalam keadaan tempat tadi tidak ada manusia, tempat yang tandus, lembah yang tidak ada tanaman. Dikejar oleh istrinya yaitu Hajar, wahai suami saya, mau kemana kau pergi? Kau tinggalkan kami di tempat seperti ini. Ibrahim tidak menoleh. Kejar terus oleh Hajar, sampai Hajar mengatakan, wahai suami, wahai Ibrahim, apakah memang ini perintah dari Allah? Ibrahim berhenti, kemudian menoleh kepada istrinya seraya mengatakan, na'am, ya, ini perintah dari Allah. Kata Hajar dengan penuh keyakinan, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau ini perintah dari Allah, Allah tidak akan mungkin menyanyiakan kita. Ternyata betul. Di saat seorang menjalankan perintah Allah meskipun awalnya berat, nanti akan datang pertolongan dari Allah. Siapa yang ngira, siapa yang nyana, Mekah yang dulu adalah lembah yang tandus, kemudian berubah menjadi tempat yang ramai. Di sana ada sumber air Zam-Zam yang tidak pernah asat sampai hari ini. Jutaan liter setiap hari diambil, tidak pernah asat. Dan manusia datang dari berbagai penjuru. Padahal dulunya adalah tanah yang tandus, tidak ada manusia. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesabaran Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah, bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi, dan mimpinya para nabi ini hak, beda dengan mimpinya kita.
Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Ingat, ini khusus untuk para nabi. Kalau ada dari kita mimpi seperti itu, jangan dilaksanakan, itu dari setan. Bedanya antara kita dengan para nabi seperti itu. Kalau mimpinya para nabi, hak. Kalau ada dari kita bermimpi disuruh menyembelih anaknya atau istrinya, jangan dilaksanakan, karena itu apa? Jelas-jelas dari apa? Setan. Bedanya apa? Bedanya kita ini bukan nabi, sedangkan mereka apa? Nabi. Padahal Nabi Ibrahim sudah lama sekali ingin punya anak. Sudah tua dan istrinya Sarah termasuk nenek-nenek yang mandul, ya. Kemudian setelah itu beristri dengan Hajar dan dikarunia anak yaitu Ismail. Di saat seorang sudah tua dan dikarunia anak, seperti apa ya cintanya dengan anaknya. Namun di sini Ibrahim sedang diuji. Apakah cintanya kepada Allah lebih besar ataukah cinta dia kepada anaknya? Ibrahim mengatakan kepada putranya Ismail, "Wahai putraku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu." Kata Ismail, "Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Ayah, laksanakan perintah Allah. Ayah akan dapatkan saya sebagai orang sabar dalam melaksanakan. Dibawalah Ismail di daerah Mina. Sekarang ada tempat di Mina itu, ya. Konon tempat itu, ya, dulu Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, disitulah Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail. Ketika Ismail sudah dibaringkan dan golok sudah diletakkan di lehernya, maka Allah panggil Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya. Kau telah melaksanakan mimpi kamu, artinya telah melaksanakan perintah. Maka digantilah dengan kibas yang besar. Ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Dalam keadaan Ibrahim sudah tua dan menginginkan punya anak, kemudian dikaruniai anak. Setelah anak itu sudah tumbuh dewasa, disuruh menyembelih. Disinilah pertarungan antara apakah seorang akan melaksanakan perintah Allah atau seorang lebih cinta kepada anaknya. Oleh karena itu Ibrahim dijuluki dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang cintanya kepada Allah betul-betul murni. Dan tidak ada dari makhluk, tidak ada dari manusia yang dijuluki dengan kekasih Allah. Khalilullah sudah hanya dua, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Keduanya dijuluki dengan apa? Khalilullah, kekasih Allah SWT, di mana cintanya kepada Allah itu luar biasa. Masyiral muslimin rahimakumullah, para nabi dan para rasul, mereka bersabar di saat mereka diperintahkan oleh Allah untuk memerangi musuh-musuhnya, berjihad memerangi musuh-musuhnya. Tidaklah mereka melemah meskipun jumlah mereka sedikit. Ketika Bani Israel, mereka didolimi oleh seorang raja yang sangat kejam, itu Raja Jalut. Dan mereka menginginkan agar ada di tengah-tengah Bani Israel seorang raja yang memimpin perang untuk melawan Raja Jalut. Maka Allah angkat di tengah-tengah mereka seorang raja yang bernama Tolut untuk memimpin perang. Di saat Raja Tolut ini membawa pasukannya
Raja Talut ingin menguji kesabaran pasukannya. Kita nanti akan melewati sungai. Jangan ada dari kalian minum dari sungai tadi kecuali hanya beberapa teguk dari dengan mengambil dengan telapak tangannya. Ketika mereka melewati sungai tersebut, mereka minum sepuas-puasnya. Maka Raja Talut pun tahu ini belum bertemu dengan musuh. Sudah tidak sabar. Bagaimana kalau mereka berjumpa dengan musuh? Kemudian mereka merayap. Ketika sudah dekat dengan musuh, ternyata Bani Israil mereka ketakutan. Raja dan pasukan yang akan dihadapi ternyata orangnya besar-besar dengan jumlah yang banyak. Maka Bani Israil pun mundur. Namun di tengah-tengah mereka ada beberapa orang. Di antara adalah Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salatu wassalam dengan beberapa orang yang beriman mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa menumbangkan kelompok yang besar dengan seizin Allah. Maka beberapa gelintir orang Bani Israil ini, di tengah-tengah mereka adalah Nabi Daud, bangkit untuk melakukan perlawanan kepada Raja Jalut dalam peristiwa Ain Jalut. Dalam perang ini Nabi Daud bisa membunuh Raja Jalut. Padahal jumlah Bani Israil itu sedikit sekali. Namun mereka bersabar dan mereka meminta pertolongan kepada Allah SWT. Dan dalam perang ini Nabi Daud bisa membunuh raja yang kejam tadi, Raja Jalut. Sabarnya mereka dalam melaksanakan perintah jihad, dan mereka selalu meminta kepada Allah SWT untuk diberi pertolongan terhadap musuh-musuhnya. Di antara kesabaran mereka adalah orang yang sabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Nabi Ayub misalnya, seorang nabi yang dulunya dia adalah orang yang kaya raya. Anaknya banyak, hartanya ada di mana-mana. Tapi Allah uji. Dengan hartanya habis, anaknya pada meninggal, sedangkan dia terkena penyakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Bayangkan, orang jika dulu orang punya kemudian menjadi orang yang gak punya. Orang yang dulu anaknya banyak kemudian meninggal. Orang dulunya sehat kemudian setelah itu sakit-sakitan, gak sembuh-sembuh. Tapi Nabi Ayub seorang yang penyabar, sabar dalam menghadapi musibah. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.